selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi kelas remaja, selamat pagi kelas tangguh. Hari ini tepat tanggal 1 hari pertama di tahun 2023. Selamat tahun baru semua. Bagaimana rasanya memasuki hari pertama di tahun 2023? Pasti sukacita, harapan yang baru, rencana yang baru, resolusi yang baru ya. Oke, kelas tangguh dan remaja, kita mau angkat pujian dulu ya sebelum kita mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Musik. Aku ingin selalu. Yuk, tepuk tangan dulu. Kakak tahu nih pasti masih banyak yang mengantuk karena tadi malam tidurnya siang pagi. Yuk, gak apa-apa ya. Supaya jangan ngantuk, kita tepuk tangan semua. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pertua kita. Selamat mendengarkan. Buka Alkitabnya ya. Silakan pertua. Halo. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menjual-jual membangkang Rina. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan rasa syukur kami terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan kita akan memasuki tahun ini dimulai dengan firman Tuhan yang sampai kepada kita sebagai bahan bacaan diambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Roma 12 ayat 2 dan dilanjutkan tema renungan kita sebagai bahannya diambil dari Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kalau sudah dapat, katakan amin. Kita siapkan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang sudah mengantarkan kami pada hari ini memasuki hari pertama di 2023 dengan firman Tuhan yang akan sampai kepada kami, Bapak. Engkau yang mengambil alih hati dan pikiran kami, situasi kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Dan begitu juga Engkau yang mengendalikan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan dan perkataan yang membangun. Terima kasih Bapak, dalam Kristus Yesus kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai bacaan kita Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan sebagai bahan renungan diambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang
taat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan buat kita semua, tahun boleh baru, zaman boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia tetap setia akan janjinya. Dan ingat, Dia juga adalah Tuhan yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kita memasuki di tahun 2023, pada hari pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa siapkan hatimu, untuk Tuhan ingin merubah kita untuk memiliki hati yang baru dengan roh yang baru, dan kita akan dibedakan dengan manusia dunia untuk kita bisa memasuki tahun 2023 berjalan dengan Yesus sampai di tanggal 31 Desember 2023. Lembutkan hatimu dan biarkan kita mempunyai hati yang baru, yang punya ketaatan. Ini yang diberikan Tuhan buat kita pada hari ini, bahwa Tuhan mau merubah hati kita dan roh kita. Artinya apa? Kalau di tahun 2022 kita masih membenci orang lain, masih gampang marah, kita gampang tersinggung, terlalu sensitif, meremehkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan mau merubahkan itu semua, untuk kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Sebab dengan hati yang taat kepada Tuhan, rohnya, kuasanya akan bekerja di dalam kita, untuk kita boleh melewati tahun 2023 yang kata orang adalah tahun yang berat dan bisa terjadi inflasi. Artinya harga uang, nilai realnya semakin rendah. Tetapi di sini Tuhan berjanji buat kita, Dia akan menyertai kita selama kita taat. Taat artinya bahwa dimulai dengan hati yang baru dan roh yang baru. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dengan hal yang baru dalam hal ini, kita tidak berbicara yang baru itu adalah yang kelihatan, ya. Tetapi adalah hal yang tidak kelihatan, tetapi yang akan menghasilkan sesuatu yang kelihatan dan dirasakan, yaitu adalah perbuatan. Rambut pertua baru lebih pendek dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi sekalipun rambut baru, tapi kalau otaknya masih kotor, itu adalah sebuah kesia-siaan di hadapan Tuhan. Ini contoh atau misal. Nah, demikian juga dari semua, kita boleh memiliki hal-hal yang baru. Itu semua berkat. Tapi yang Tuhan inginkan lebih daripada itu adalah hati kita yang baru dengan roh yang baru, untuk kita lebih bersekutu dengan Tuhan, untuk kita boleh lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan artinya bahwa kita mempunyai kendali atas diri kita bersama Tuhan, bahwa roh kita diperbarui, artinya bahwa kita dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar, yang dikatakan dalam kitab Roma orang-orang dunia, yang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau bisa membedakan tapi tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena kendali itu tidak ada di dalam tangan mereka. Tapi di sini Tuhan inginkan
bahwa kendali itu ada di dalam pribadi lepas pribadi kita. Salah satu contoh, teknologi. Ya, anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, bukan teknologi yang mengendalikan anak-anak Tuhan. Ini berbahaya. Apalagi adik-adik dikasih Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana ada dua momen yang sangat penting di dalam diri kita, terutama buat adik-adik. Pertama, pada tahun ini akan ada ujian kenaikan kelas di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, mungkin ada sebagian yang akan melepas status remaja masuk ke permata. Dengan demikian artinya apa? Kita tidak hanya naik kelas di dalam sekolah, kita tidak hanya naik status di dalam gereja, tetapi iman kita juga harus bertumbuh dengan hati yang baru dan roh yang baru. Ini yang diinginkan oleh Tuhan buat kita semua. Ada yang dikasih Tuhan. Kalau dulu kita dikatakan gampang tersinggung, gampang marah, itu semuanya kita tinggalkan untuk memasuki tahun 2023 dan sampai akhir 2023 31 Desember. Supaya apa? Bersama kuasa Tuhan kita akan menjadi anak-anak pemenang. Kita mampu bertahan menghadapi masalah apapun yang kita hadapi. Kita mampu bertahan. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang taat. Dia akan mampu bertahan. Sebab ada kuasa Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang memiliki hati yang baru dan roh yang baru, yang sudah tidak sama lagi dengan manusia-manusia dunia ini. Ini yang harus kita miliki dan harus kita mulai pada hari ini. Kita masuk ke dalam proses di mana Tuhan mulai memperbaharui hati kita dan pikiran kita dengan roh yang baru, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, tidak lagi menjadi pemarah, tidak lagi menjadi tersinggung, dan kita boleh menjadi pemenang di dalam tahun 2023, bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Ini yang perlu kita dapatkan, ini yang perlu kita tanamkan pada hari ini untuk boleh dikatakan di dalam bahan kita, kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya hati yang taat adalah sebuah keputusan kita, ya, adalah sebuah keputusan kita untuk menerima apa yang diberikan Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru. Jadi ini tidak langsung Tuhan berikan blek hati kita jadi taat, tidak. Tapi Tuhan menginginkan kepada kita pada hari ini, buka hati dan pikiran kita masuk ke dalam proses pemulihan hati yang baru, pemikiran yang baru, untuk kita bisa melewati tahun 2023 bersama-sama dengan kuasa Tuhan, karena Dialah yang akan menjadi pembela kita. Kalau Tuhan sudah menjadi pembela kita, tidak ada satupun yang dapat melawan. Dengan demikian, harapan kita dan iman kita harus berani menyatakan bahwa saya bukanlah anak-anak dunia, bahwa aku bukan anak-anak yang gampangan, bahwa aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan membuat keputusan untuk menolak yang tidak baik, bahwa aku di dalam kuasa Tuhan yang mengendalikan diriku, bukan lingkungan yang mengendalikan, tapi pribadi Yesus ada di dalam kita. Bersama-sama dengan pribadi itu, kita yang mengendalikan diri kita, supaya kita punya hati yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada hari ini.
Biarlah firman dimateraikan di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang taat, sehingga roh kami, hati kami dirubah menjadi hati yang baru, menjadi hati yang melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, dan ini nanti akan dipandu oleh Kak Irma. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ya adik-adik, di tahun yang baru ini adik-adik diajarkan untuk seperti Joshua, supaya bisa selalu melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya silakan dibawa minggu depan tanggal 8 Januari ya, untuk diserahkan ke bendahara kita. Ya, nah, sekalian kolektornya berarti untuk 2 minggu. Kita mau nyanyi persembahan, sekalian kita mau tutup ibadah kita. Kita akan angkat pujian, kita mau bertekad, aku akan mengikuti Tuhan untuk selamanya ya. Oke, kita akan angkat pujian, I have decided to follow Jesus. Musik. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.